kasus virtual yang diduga selingkuh dengan Henry yang diketahui oleh istrinya Inara. Akhirnya si Henry melaporkan tentang pencemaran baik, merasa tidak melakukan perselingkuhan dengan Vega, tapi dari sisi Inara juga melakukan laporan tentang perzinahan. Melihat yang saling melapor di antara selingkuhan dan istrinya Vega, dari kacamata hukum, abang melihatnya seperti apa rekaman ini? Ya, saya sebenarnya kurang begitu mengikuti kasus ini ya. Tetapi dalam perspektif hukum, apa yang Anda tanyakan terkait dengan kasus itu, sebenarnya banyak juga terjadi saling lapor begitu ya, saling lapor atas klaim dari sebuah kejadian yang dianggap sebagai benar atau tidak benar, sehingga mereka saling lapor untuk mempertahankan haknya ya, atau untuk mengejar haknya kan begitu, hak hukumnya maksudnya ya. Nah, dalam kasus yang Anda tanyakan ini kan ini berkaitan dengan persoalan rumah tangga ya, persoalan perkawinan. Di dalamnya ada perselisihan yang terkait dengan dugaan adanya perselingkuhan kan begitu ya. Kemudian pihak istri yang merasa dirugikan oleh suaminya, dan pihak ketiga tentu saja yang dianggap sebagai teman selingkuhnya ya. Kemudian si istri melaporkan begitu. Nah, persoalan melaporkan seseorang kepada pihak berwajib atau seseorang menggunakan hak hukumnya, ini tentu harus dilandasi oleh satu, betul ada peristiwa itu, peristiwa yang disangkakan itu betul ada, yang dituduhkan itu ada. Yang kedua, kemudian harus memiliki atau didukung dengan alat-alat bukti. Prinsip dasarnya adalah seperti itu ya. Contohnya yang Anda sebutkan ini istri, namanya siapa, Inara ya. Dia melaporkan hak dia memang punya hukum, tetapi ketika dia mengambil langkah hukum itu, dia harus memiliki alat bukti, dan dia betul-betul harus memegang satu fakta hukum bahwa peristiwa itu ada memang ya, peristiwa itu ada didukung dengan alat bukti yang tadi saya maksudkan itu. Karena apa? Kalau sampai itu dia tidak bisa buktikan itu, ada konsekuensi hukumnya ya. Apalagi kalau sampai yang bersangkutan berbicara melalui media, melalui medsos, melalui apa, ini kena bisa undang-undang IT gitu. Nah, tentu ini harus sangat hati-hati ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian orang yang dituduh itu sama melekat pada dirinya itu hak hukum juga. Kenapa kehormatan saya diserang seperti itu, misalnya begitu. Apakah dia punya hak untuk melaporkan? Bisa juga ya, melaporkan dugaan terjadi pencemaran nama baik ya kan? Nah, tentu ketika ada tindakan saling melapor di sini ya, kepolisian harus merespon secara baik, secara berimbang. Tentu respon ini harus mendasar kepada bukti-bukti awal yang cukup atas laporan masing-masing pihak ya, sehingga proses hukum yang akan dilakukan, penyidikan sampai kemudian mungkin nanti naik ke penyidikan, ini bisa dilakukan secara proporsional ya kan? Ini penting harus dipahami agar siapapun ya yang akan menggunakan hak hukumnya di dalam menempuh upaya-upaya hukum dalam rangka menggunakan haknya ini ya, ini betul-betul harus hati-hati, dibekali dengan alat bukti yang cukup, bukan hanya keyakinan bahwa itu terjadi loh peristiwa itu, ya kan? Keyakinan itu kan harus dibarengi dengan kepemilikan alat bukti di sini, ya, karena hukum acara seperti itu, ya. Dan ada satu, dan juga siapapun yang mendalilkan sesuatu atau menuduh sesuatu wajib baginya untuk membuktikan akan tuduhannya itu, gitu, ya kan? Saya kira itu prinsip dasarnya ya. Tapi kira-kira kalau bukti chat transfer terhadap wanita yang diduga selingkuh itu bukti alat kuat untuk melakukan tuduhan adanya perselingkuhan. Begini, perselingkuhan
antara laki-laki dan perempuan ya, yang masing-masing sudah terikat atau salah satu sudah terikat dalam satu perkawinan ya, itu memang tidak mudah membuktikannya, kan? Apalagi kalau sampai nanti ada tuduhan lebih jauh dari itu, oh kamu sudah melakukan perzinahan misalnya, tidak mudah. Tetapi tidak mudah di sini bukan berarti tidak bisa dibuktikan, ya. Karena namanya alat bukti di sini ada 5 macam. Salah satunya adalah petunjuk. Ya, kalau kemudian yang Anda sebutkan tadi adalah, oh ada transferan dana, ya dalam jumlah yang memang cukup banyak, bisa dikatakan tidak wajar kalau hanya Anda membantu, yaitu kalau jumlahnya sudah puluhan juta, sama ratusan juta. Tentu di sini bisa menjadi indikasi, ya terjadi sesuatu di dalam hubungan antara A dan B di sini. Ya, tapi apakah hanya karena transfer ini bisa disimpulkan atau bisa menjadi bahan untuk menyimpulkan bahwa seorang itu sudah selingkuh, apalagi sudah sampai melakukan hubungan yang terlalu jauh, zina misalnya? Enggak juga, ya kan? Tetapi ini bisa menjadi petunjuk, ya ada apa sesungguhnya di sini. Tentu bukti transferan itu harus didukung dengan bukti-bukti yang lain agar supaya pihak yang meyakini, ya bahwa suami saya ini sudah selingkuh dengan si Mrs. A misalnya, ini bisa dijawab dengan bukti-bukti itu gitu. Jadi jangan kemudian hanya karena lakinya kirim duit kepada seseorang, ya ini langsung disimpulkan bahwa Anda sudah melakukan tindakan yang sudah terlalu jauh. Bahwa dalam pikiran itu seseorang, apalagi seorang istri ya, ini ada perselingkuhan, itu wajar saja. Karena seorang istri itu kalau bicara terhadap suaminya, saya yakin bukan hanya berdasarkan alat bukti formal, tapi insting yang berbicara, kan itu ya. Nah, tetapi dalam hukum kita kan insting tidak bisa menjadi alat bukti, kan itu, ya kan? Ini yang harus dipahami gitu, ya. Nah, kalau kemudian apakah hal semacam itu bisa juga dijadikan dasar untuk menuduh bahwa lakinya sudah melakukan perbuatan zina misalnya? Aduh, jangan terlalu jauh. Emang kalau lakinya kirim duit 100 juta itu pasti melakukan perbuatan itu, ya kan? Belum tentu, ya, atau tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh bahwa lakinya sudah melakukan perbuatan zina, kan gitu. Nah, kalau dikatakan ada orang mengatakan perbuatan zina itu susah pembuktiannya, memang betul. Tetapi harus ingat juga, dalam perkara berzinahan itu, ya tidak mungkin kalau kita mengandalkan satu bukti harus ada yang melihat. Kalau kita kembali kepada normatifnya, saksi itu adalah yang melihat, yang mendengar, yang merasakan, kan begitu. Siapa sih orang zina, orang melakukan persetubuhan yang melihat? Kan nggak mungkin juga. Nah, oleh karena itu dalam perkara perzinahan itu pembuktiannya itu lebih progresif, pakai bukti-bukti petunjuk. Kalau kita nyari alat bukti, apalagi saksi yang melihat, gak bakalan bisa temukan. Apa petunjuknya? Misalnya, ya, ini si istri atau si laki ini ngintili pasangannya, nguntit begitu ya. Dia lagi boncengan sama cowok atau cewek lain yang bukan siapa-siapa, bukan muhrimnya, masuk ke hotel, check-in, masuk ke kamar. Ini bisa menjadi bukti petunjuk. Nah, sekarang laki perempuan yang bukan apa-apanya, apalagi sudah terikat dengan ini, masuk kamar ngapain nih, Pak? Nah, ini bisa menjadi bukti petunjuk, ya. Kemungkinan bisa terjadi berzinahan, kan begitu. Tapi sekali lagi, kalau alat buktinya itu hanya didasarkan pada ada transfer uang loh, 100 juta, 200 juta, nggak bisa kemudian dijadikan dasar untuk menuduh berzinahan. Gitu. Harus hati-hati dalam masalah itu. Saya kebetulan ada kasus, ya, di salah satu Polda, saya lapor berzinahan, ya, sempat terjadi perdebatan agak sengit dengan penyidik karena menyangkut masalah pembuktian juga. Saya diwajibkan untuk menghadirkan saksi yang melihat. Lah, siapa Pak penyidik? Saksi yang melihat nggak bakalan ada.
Yang saya miliki adalah bukti petunjuk. Apa itu? Ya, ada keluarganya, ada si suaminya itu nguntit ini, masuk ke hotel, check-in, ada kamar, ya, kemudian diketok sama anaknya, didodok begitu ya, ada di dalam itu. Pada saat dibuka memang tidak sedang melakukan persetubuhan, tetapi kan patut diduga mereka berdua berlawanan jenis, ya, pasangan yang memang patut diduga kuat mereka sedang berselingkuh, ya, bisa juga di dalam kamar dia melakukan hubungan persetubuhan. Ini bukti petunjuk. Dan akhirnya masuk P21, masuk ke persidangan ini, Pak. Gitu. Ini makanya saya katakan bahwa dalam perkara perzinahan, kalau orang mengatakan pembuktiannya tidak mudah, betul, setuju saya. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa dibuktikan. Ya, karena di dalam pasal pembuktian alat bukti itu ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu yang bisa digunakan. Karena bukti petunjuk, beberapa bukti petunjuk yang saling korelasi, ya, korelatif begitu, saling bersambungan begitu, itu bisa menjadi alat bukti yang sempurna tentang terjadinya satu perbuatan jahat. Gitu. Kalau di kasus seperti ini sebenarnya kuncinya ada di pihak laki-laki Virgon itu ya Bang, untuk bisa mengungkap tabir sebenarnya apa yang salah. Begini, saya sebenarnya tidak ingin masuk ke nama-nama tertentu, tapi kalau dari contoh kasus ya yang Anda sebutkan di sini, memang suami punya peran. Suami seyogianya ngomong, berbicara, ya, supaya apa ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan lah di publik begitu, ya. Apalagi kalau ini kalangan public figure, gitu, ya. Dengan bicaranya suami secara jujur, secara terbuka, ini barangkali bisa nanti ada jalan keluar. Dalam konteks perkara pidana, ya, semacam ini kan ada peluang restoratif justice diselesaikan di tingkat penyidikan ini, ya, sepanjang memang kedua pihak bisa memahami, bisa menerima, ya, kenapa tidak? Nah, kuncinya ada pada lakinya, bicara terbuka, gitu. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi, ya, supaya ini pihak yang istri juga tidak tersudutkan nantinya karena dia menggunakan hak hukumnya, tapi mungkin tidak cukup memiliki bukti, bisa tersudutkan nanti secara hukum. Demikian juga sebaliknya, orang yang dituduh, ya, kasihan juga kalau ternyata tidak terjadi apa-apa. Mungkin benar dia menerima sejumlah uang, tapi tidak sampai seperti yang dituduhkan, kan kasihan juga kalau tidak begitu. Nah, kuncinya kembali kepada laki. Ya, di dalam prinsip-prinsip hukum itu hukum tertentu, ya, perkara tertentu itu masih dimungkinkan dilakukan RJ, restoratif justice, dimungkinkan dalam perkara-perkara tertentu. Tidak kemungkinan dalam perkara semacam ini, ya, kemungkinannya sangat besar. Tergantung apakah ini bisa dibuka secara terbuka apa enggak oleh lakinya, supaya bisa ada pintu masuk untuk bisa menyelesaikan secara baik-baik, kan gitu.